Saya akan menjelaskan ujian praktek biologi tentang gangguan pada sistem sirkulasi, yaitu hemofilia. Pengertian: hemofilia merupakan gangguan pada sistem pembekuan darah. Kondisi ini membuat tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Protein ini lazim disebut faktor pembekuan. Dengan begitu, ketika seseorang mengalami luka pendarahan bisa langsung lebih lama bila dibandingkan dengan kondisi tubuh normal. Hemofilia sendiri merupakan penyakit keturunan yang sebenarnya cukup langka. Ciri: adanya pendarahan di otak seperti sakit kepala parah, muntah, kesadaran menurun, dan lumpuh di beberapa bagian wajah. Kecelakaan atau luka yang membuat pendarahannya tidak kunjung berhenti. Pembengkakan di sendi yang sangat terasa hangat jika disentuh. 1. Hemofilia A. Tipe hemofilia A yang pertama adalah hemofilia tipe A. Jenis ini biasa disebut juga dengan hemofilia klasik atau yang disebabkan bukan dari faktor genetik. Gangguan tipe ini terjadi pada saat tubuh kekurangan faktor pembekuan darah 8. Hal ini umumnya berhubungan dengan kehamilan, kanker, penggunaan obat-obatan tertentu, dan penyakit seperti lupus. Tipe hemofilia A ini termasuk langka dan berbahaya jika terjadi. 2. Hemofilia B. Berbeda dengan tipe A, hemofilia tipe B disebabkan karena tubuh kekurangan faktor pembeku darah 9. Umumnya, gangguan ini diturunkan oleh sang ibu, tetapi juga dapat terjadi disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen sebelum bayi tersebut dilahirkan. Seseorang bayi perempuan lebih berisiko mengalami hemofilia jenis ini dibandingkan dengan bayi laki-laki. 3. Tipe hemofilia C. Tipe hemofilia yang terakhir adalah hemofilia tipe C. Gangguan jenis ini terbilang lebih jarang dibandingkan tipe-tipe sebelumnya. Kelainan ini disebabkan oleh tubuh yang kekurangan faktor pembeku darah 11. Selain itu, seorang yang mengidap kelainan ini akan sulit didiagnosis. Hal tersebut karena aliran darah yang sangat ringan, meski dapat berlangsung lama, sehingga sulit diketahui. Pengobatan: terapi gen. Teknologi terapi gen tidak terlepas dari prinsip rekayasa genetika untuk menghasilkan GMO, genetically modified organism, atau organisme transgenetik. Proses rekayasa genetik dilakukan dengan cara memanipulasi gen-gen tertentu sehingga ekspresi gen dapat dikontrol dan produknya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Salah satunya pengobatan dengan terapi gen. Terapi gen merupakan metode pengobatan terbaru yang dilakukan dengan mentransfer atau menyisipkan gen fungsional tertentu yang dapat menggantikan fungsi gen abnormal yang terkait dengan penyakit target. Aplikasi terapi gen dalam pengobatan hemofilia ini. Terapi ini akan mengintroduksi gen secara langsung ke sel manusia dengan fokus pada penyakit yang disebabkan oleh cacat gen tunggal seperti cystic fibrosis, distorsi otot, anemia sel sabit, dan termasuk juga hemofilia. Pemberian infusi protein telah menjadi pengobatan andalan bagi para penderita hemofilia saat ini. Terapi pada pasien hemofilia dilakukan dengan cara penggantian faktor koagulasi yang diberikan secara intravenous factor replacement terapi. Terapi ini dapat diberikan saat perdarahan ataupun sebagai profilaksis untuk mencegah terjadinya perdarahan. Pencegahan: menjaga kebersihan gigi agar terhindar dari penyakit gigi dan gusi yang dapat menyebabkan perdarahan. Berhati-hati atau sebisa mungkin hindari olahraga yang melibatkan kontak fisik, contohnya bola basket, sepak bola, dan olahraga lainnya. Jangan sembarangan mengonsumsi obat-obatan tanpa saran dokter. Terima kasih dari saya, Farid Zaki Al-Farabi, kelas 12 IPA 2. Assalamualaikum.